Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masuk hadis yang ketiga ya, keempat dari kitab Al-Jami Bulughul Maram. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan, kalau kalian sedang bertiga, fala yatanaja isnani dunal akhar, maka dua orang di antara kalian itu jangan melakukan tanaji. Tanaji itu apa ya? Berbicara sambil berbisik-bisik supaya suaranya tidak terdengar oleh mereka yang tidak diajak bicara. Kita sering mendengar kalimat munajat, ya, bermunajat kepada Allah. Artinya apa? Kita berbisik kepada Allah di dalam berdoa. Itu namanya munajat. Karena bagi Allah jangankan berbisik, apa yang kita katakan dalam hati saja akan terdengar. Oleh sebab itu ada larangan, hadis larangan di mana ketika berdoa kita teriak-teriak, mengeraskan apa? Suara. Sampai Nabi mengatakan, kasihanilah diri kalian sendiri karena kalian itu tidak meminta kepada yang gaib dan tuli gitu. Sesungguhnya zat yang kalian minta itu maha dekat dan maha mendengar. Nah, itu munajat, meminta kepada Allah dengan suara yang lirih gitu. Nah, jadi kalau kalian bertiga, kata Nabi, maka janganlah dua orang di antara kalian ngobrol berdua berbisik-bisik dunal akhor tanpa melibatkan orang yang ketiga. Jadi diantep si eta mah ngobrol we duaan gitu. Hatta yakhtalitu binas, sampai orang yang ketiga ini atau mereka semua itu bercampur dengan yang lainnya, sehingga kalau yang dua orang berbisik-bisik, yang satu orang itu ada temannya, ya, yang tidak diajak ngobrol itu ada temannya. Nah, kenapa itu dilarang? Min ajli anadzalika yuhzinu, karena perbuatan itu berbisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga itu membuat hati orang ketiga itu menjadi sedih gitu ya, asa diantep gitu. Pernah antum ngaraos gitu? Baheula keur SD keur budak batur mah ngararobrol antum diantep cicing we gitu, kan sedih eta teh. Nah, gitu ya. Yang pertama hal ini, ikhwan, lihat,
menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan segala sesuatu, walaupun seringkali sesuatu itu kita anggap sepele, kita anggap remeh. Urusan ngobrol saja itu ada adab dan aturannya. Ada adab dan aturannya. Kita seringkali tidak sadar. Kita ngobrol seenaknya, ngobrol semaunya, ngomongin semaunya, seolah-olah apa yang kita ucapkan itu tidak ada kaitannya dengan agama kita. Seolah-olah Islam tidak mengatur apa yang kita ucapkan gitu. Padahal di dalam Islam sekecil apapun perbuatan itu mesti ada hukumnya. Makanya Islam disebut agama yang syamil, mutakamil, menyeluruh dan sempurna. Artinya apapun itu ada aturannya dalam Islam. Terlepas kita tahu atau tidak, itu beda lagi. Anu apalnya apal, nu teu apal teu apal. Nu apal lantaran diajar, nu teu apal lantaran ngedul gitu. Nah, oleh sebab itu kalau urusan ngobrol saja ada aturannya, apalagi urusan yang lebih besar daripada ngobrol. Ya, itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi dalam ngobrol itu ada adab yang harus kita perhatikan dalam Islam. Yang kedua, betapa Islam itu menjaga perasaan manusia. Ya, menjaga perasaan manusia. Sampai orang bertiga kalau mau ngobrol ya ngobrol tiga-tiganya. Jangan sampai yang dua ngobrol, yang satu dibiarkan. Kenapa? Tadi membuat orang yang tidak diajak ngobrol itu sedih. Dia merasa tidak dihargai keberadaannya. Sok antum kumaha bayangkeun. Antum ada di situ tapi tidak dianggap keberadaan antum. Kan tegenah eta teh. Jadi wujuduhu ka'adamihi gitu. Dia itu ada tapi dianggap eueuh. Nyeri hate teh, nyeri hate atuh. Urang teh dianggap batu nya kan gitu. Lamun batuan aman teh diajak ngobrol nya teh naon ya, ieu mah jelema gitu. Ada di satu ruangan itu bertiga atau berempat atau lima gitu ya, tapi nu opat ngobrol nu hiji diantep. Kalau mau ngobrol, ajak semua. Kalau tidak ngajak semua, lebih baik jangan. Kalau memang itu rahasia, nanti cari tempat atau momen yang lain gitu. Atau misalnya jangan sampai yang 5 itu 4 ngobrol, 1 tidak. Minimal yang 1 ini ditemani gitu berdua, sehingga ada temannya. Gitu ya. Kenapa? Selain itu membuat sedih, merasa tidak dihargai, itu akan menimbulkan suudon, buruk sangka. Dari siapa? Dari orang yang tidak diajak ngobrol itu. Jangan-jangan ngomongkeun urang kan gitu, Pak. Asigana ngomongkeun urang ieu mah. Nah, gitu. Ya. Bawa ngomongkeun naon ngudukannya, bawa keur ngomongkeun manuk atau naon, tapi karena orang itu tidak diajak ngobrol, muncul buruk sangka dari orang yang tidak diajak ngobrol itu. Berarti ikhwan, buruk sangka itu boleh tidak? Tidak boleh, tapi membuat orang buruk sangka kepada kita pun dilarang itu. Antum jalan-jalan ngaliwat hayang apal misalnya tempat dugem teh siga kumaha asup gitu. Komo ustad ingin mempelajari cenah, ingin berdakwah. Keluar pagi jeung jamaah. Wah, ieu
Ustad keluar tidur gemah kan gitu kita. Siga Nabi kan ketika itu pernah iktikaf ya. Kemudian ada Sofiyah istri beliau nengok. Selesai ngobrol, Nabi mengantar Sofiyah ke pintu masjid. Ada 2 orang sahabat lewat. 2 orang sahabat itu mengucapkan salam, kemudian berlalu dengan langkah yang cepat. Maka Nabi mengatakan, jangan tergesa-gesa, sesungguhnya ini adalah Sofiyah. Kan gelap tuh, tidak terlihat wajah wanita itu siapa. Maka 2 sahabat itu mengatakan, subhanallah, bagaimana kami berburuk sangka kepadamu wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya setan itu, kata Nabi, mengalir di dalam diri manusia pada aliran darah mereka. Gitu ya. Nabi langsung klarifikasi. Khawatir kedua orang sahabatnya berburuk sangka Nabi berduaan dengan wanita yang tidak halal. Nah, jadi buruk sangka suudzon tidak boleh, begitupun memancing orang untuk buruk sangka kepada kita, nggak boleh itu. Kalau ada buruk sangka isu tentang diri kita, di mana isu itu merugikan kita, gitu ya, maka kita harus klarifikasi. Jangan sampai dibiarkan termasuk langsung bergulir ke mana wae. Lamun aya nu nuduh ijazah orang palsu, temongkeun ijazahna. Gitu ya, perlihatkan saja biar orang tidak berburuk sangka ya. Ulah diantep bergulir tuluy ini pikeun ka ayeuna parasehan untung nate umat teh, itu nggak boleh. Nah, makanya kenapa ini bisa memancing buruk sangka ya, curiga, wah ini orang sigana sedang bersepakat bermufakat jahat untuk menjatuhkan saya, mencelakakan saya, gitu. Gitu ya. Nah, kalimat 3 orang di sini, ikhwan, ini bukan batasan ya. Bisa 4 orang, bisa 5 orang atau lebih. Kemudian 1 orang tidak diikut sertakan. 1 orang tidak diikut sertakan. Karena itu mengundang tadi buruk sangka. Nah, oleh sebab itu, ikhwan, kalau antum melihat dan membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu berusaha untuk menghargai setiap orang. Nabi itu selalu berusaha menganggap setiap orang itu penting, gitu ya. Orang datang kepada Nabi disambut gitu dengan ramah, dengan senyum. Orang berbicara didengarkan. Selalu seperti itu. Siapapun orang yang datang kepada Nabi, sehingga orang itu nyaman kalau bersama Nabi itu. Merasa dianggap, merasa penting. Bahkan ketika Nabi melakukan kesalahan, menganggap Ibnu Ummi Maktum tidak penting ketika itu, maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abasa wa tawalla. Padahal tujuan Nabi untuk mendakwahi para petinggi kafir Quraisy supaya anak buah mereka ikut masuk Islam. Datang Ibnu Ummi Maktum memanggil-manggil Nabi berpaling, bermuka masam. Ibnu Ummi Maktum gak pernah melihat wajah Nabi. Bagi beliau wajah Nabi bermuka masam, berseri gak ada bedanya, gitu ya. Tapi ketika Nabi bermuka masam ditegur oleh Allah, gitu. Karena memang dalam ibadah tujuannya bukan penilaian manusia, tapi urusannya dengan penilaian Allah, gitu. Walaupun Ibnu Ummi Maktum tidak melihat wajah Nabi, tapi Allah kan tahu. Nah, kadang orang mengalakukan kehadian teh lantaran hayang ketempo, gitu. Poho Gusti Allah nama, nu penting penilaian makhluk kayak gitu tah. Mata klobana Instagram aja nama, nu ngalakukeun kehadian teh. Komo ustad mah. Paribasa maraban Instagram. Ya, jadi ikhwan, ini adab kita. Siapapun kita bertemu dengan siapapun, kita coba kalau kenal tanya.
Bahkan terkadang ikhwan kita suka ketemu orang kita tuh nggak tahu tapi dia tahu kita gitu. Dia bertanya, sok pura-pura apa? Iya, pura-pura kenal saja. Walaupun kita kadang ini siapa gitu ya, tapi dia tahu kita. Ulah saha maneh nggak ulah gitu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Berpura-puralah kenal gitu. Untuk menjaga apa? Hatinya. Nah, jadi kalau berbisik saja ikhwan tidak melibatkan orang ketiga dilarang karena takut membuat orang itu sakit hati, sedih, apalagi kalau terang-terangan mencaci maki. Gitu ya, menjelek-jelekan orang lain di depan umum, membunuh karakter orang di depan umum, wah dosanya lebih besar lagi. Kita selalu berbicara kalau dosa riba yang paling kecil itu sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri kan gitu. Kita suka lupa bahwa dosa riba yang paling besar itu apa? Sama dengan apa? Dengan membunuh karakter saudaranya seiman. Kan hadisnya seperti itu. Jadi yang paling kecil itu menzinahi ibu sendiri, yang paling tinggi itu membunuh karakter saudaranya. Yang kita bicarakan panghandapna wae gitu. Oh, seperti menzinahi ibu, tapi ngomongkeun wae dulurna gitu. Menjelek-jelekan saudaranya, membunuh karakter sesama muslim. Kadang dibumbui dengan agama gitu. Dibumbui dengan manhaj gitu. Padahal tepupuh manhaj nu mana gitu. Nah, ini yang sering kali kita temui lah dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa mudahnya seseorang membunuh karakter saudaranya. Nah, itu pasti lebih besar dosanya dari sekedar ngobrol berdua tidak melibatkan orang yang ketiga. Gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an ada yang semakna dengan hadis ini, yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 8 sampai ayat 10. Gitu ya, Al-Mujadilah ayat 8 sampai ayat 10. Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa. Apakah kamu Muhammad tidak melihat kepada orang-orang yang dilarang melakukan najwa? Summa yaquduna limanuhu anhu, tapi kemudian mereka terus mengulang lagi perbuatan itu. Wa yatanajawna bil ismi wal udwan, mereka melakukan najwa, berbisik-bisik ngobrol tentang dosa dan permusuhan, wa maksiatir rasul, dan bermaksiat kepada rasul. Wa idza ja'uka, apabila mereka datang kepadamu, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, mereka mengucapkan tahiyah kepadamu dengan tahiyah yang tidak pernah Allah sampaikan kepadamu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan fi anfusihim, di dalam diri mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul, kenapa Allah tidak mengazab kita dengan apa yang kita ucapkan kepada Nabi. Hasbuhum jahannam, maka cukuplah neraka bagi mereka, yaslaunaha, mereka akan memasukinya, fabi'sal masir, maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ayat ini Al-Mujadilah ayat 8 ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu kalau ada seorang muslim lewat di depan mereka, mereka itu suka berbisik-bisik, ngobrol gitu. Sehingga orang-orang muslim itu memiliki sangkaan bahwa orang Yahudi itu sedang merencanakan sesuatu kejahatan dan membuat orang-orang muslim sedih. Itu naon jelema teh unggar urang lewat ngomong gitu, jangan ngobrolkeun gitu.
merasa sedih dan ketakutan gitu orang-orang muslim itu. Dan orang Yahudi suka menyebut salam kepada Nabi tetapi bukan assalamualaikum. Salam orang Yahudi kepada Nabi itu assalamualaikum gitu. Asam kan ciga assalamnya. Namun samar-samar mah assalamualaikum. Padahal asam. Apa asam itu? Al-maut, kematian untukmu. Itu orang Yahudi. Nah, cuma mereka biasanya tidak mengeraskan salamnya itu supaya Nabi mengira mereka itu sedang mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam sebuah hadis Aisyah dikatakan annal yahuda dakhalu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalu dan mereka berkata assalamu alaik, kematian untukmu. Fala'natuhum gitu ya, fala'antuhum, maka aku pun melaknat mereka, kata Aisyah, melaknat orang-orang Yahudi. Faqala, maka Nabi berkata, malaki, kamu ini kenapa Aisyah, gitu ya. Ketika Nabi mendengar Aisyah melaknat orang Yahudi, Nabi bertanya, kamu ini kenapa? Maka Aisyah menjawab, awalam tasma maqalu, apakah engkau wahai Nabi tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang Yahudi itu? Qala, maka Nabi mengatakan, falam tasma'i ma qultu, apakah engkau tidak mendengar wahai Aisyah apa yang aku ucapkan kepada mereka? Wa alaikum, aku mengucapkan kepada mereka wa alaikum. Jadi ketika orang Yahudi itu mengatakan kematian atasmu wahai Muhammad, maka Nabi membalas keur maneh weh gitu. Wa alaikum itu artinya pek we keur maneh, ngalamun orang Sunda mah gitu. Silakan untuk kamu saja kematian itu. Nah, ketika itu Aisyah mengatakan wassalamu alaikum wa la'natullah gitu. Itu ucapan Aisyah. Semoga kematian atas kalian dan laknat Allah. Nabi melarang. Nah, Nabi mengajarkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Gitu ya. Dalam kondisi ilmu orang mah geus tidak cukup dengan ngadoakeun digebugan urang mah. Make jeung peureup gitu ngajawab lagi ku peureup urang mah gitu tah. Nah, Nabi mah tinggali sabar. Nah, waqad wajahallahu al-khitab ba'da dzalika lil mu'minin muhadziran min musyabahatil yahud. Ayat ini, Pak, kata Syekh At-Tarifi dalam kitab beliau At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Quran. Ayat ini walaupun ditujukan untuk orang-orang Yahudi, tetapi ini adalah khitab juga untuk orang-orang beriman supaya jangan seperti Yahudi gitu. Ya, jangan seperti Yahudi. Di antara kebiasaan Yahudi itu suka ngobrol bisik-bisik. Gitu ya. Ngobrol bisik-bisik gitu. Di mana apa yang mereka lakukan itu membuat orang lain jadi curiga. Ieu teh keur ngomongkeun naon gitu. Makanya antum enggak boleh berbisik-bisik merencanakan kejahatan dan keburukan. Itu adalah kerjaannya orang-orang Yahudi. Fala yajuzu an yatanaja ahadun ma'ahadin biqasdi ihzani ahadil hadirin. Maka tidak boleh seseorang melakukan tanaji dengan orang lain dengan tujuan untuk membuat sedih orang lain, walau lam yakun maksudan bidzalik, walaupun kadang maksudnya bukan itu gitu ya. Famadama annahu yadhunnu annahu al-murad fala yajuzu tanaji amamahu walau kana fil majlis ghairuhu wa dzalika li dhahiril ayat. Jadi selama apa yang dilakukan tanaji itu bisa membuat orang sedih gitu ya, bisa membuat orang sedih padahal tujuannya bukan itu, maka itu tetap dilarang.
maka tetap dilarang. Itu berdasarkan zahir ayat. Maka di sini dikatakan tanaji yang dilarang itu ada beberapa, katanya ada beberapa macam. An-najwa yang dilarang itu ada beberapa macam. Yang pertama, at-tanaji bil ismi wal udwan wal ghibah wan namimah. Orang melakukan tanaji, membicarakan dosa, permusuhan, menggibah dan mengadu domba. Jadi rapat gelap mungkin ya. Gitu, berbicara di antara mereka tujuannya untuk ngagibah, ngomongkeun tetangga, ngomongkeun teman semajelis pengajian gitu. Tuh tinggal di cenah. Naon itu tinggal di janggotna saeutik cenah kitu. Ngan sabaraha lambar cenah kitu. Tuh panding di janggotna. Jadi diobrolkeun lah, diobrolkeun. Saya panteng ieu we ngobrolkeun urang sakana janggot urang. Nah gitu tah. Nah itu jadi berbicara mengandung unsur dosa, permusuhan, gibah, namimah, makar gitu ya, khadi'ah, tipu daya. Fahadhihi ma'a kauniha muharramatan fi dzatiha illa annahu khussan nahyu anitanaji biha. Walaupun tanaji itu diharamkan, walaupun perbuatan-perbuatan ini diharamkan secara zatnya, akan tetapi secara khusus larangan tanaji dengan hal itu dikhususkan lagi, lebih dosa lagi. Sudah perbuatan yang tadi teh dosa, nah dilakukan juga dengan cara tanaji, najwa, berarti dosanya jadi berlipat. Li'annal israr bisyar yunmihi wa yujassiruhu nufus ala mazid min fi'lihi. Kenapa? Karena merahasiakan keburukan itu dapat membuat jiwa kita itu bertambah-tambah melakukannya. Gitu. Orang melakukan keburukan tanpa diketahui orang lain, itu akan terus, keinginan melakukan keburukan itu akan terus bertambah ketika orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Kenapa? Wala yajidu fa'iluhu munkiran alaihi, karena orang yang melakukan keburukan secara tersembunyi itu tidak mendapati orang yang mengingkarinya. Asa diantep. Orang melakukan kemungkaran tidak ada yang mengingkari, akan terus bertambah-tambah kemungkarannya. Asa diantep gitu. Li'anna nasa la yarawnahu, karena orang-orang tidak melihatnya. Walau kusida ahadun bisuin bitilkan najwa lam yahtat li nafsihi min syarrihim. Kalau dengan najwa itu dia bermaksud melakukan keburukan kepada seseorang gitu ya, maka tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu orang yang melakukan keburukan pasti secara asal akan sembunyi-sembunyi. Maka di sini nanti ada kaidah sir aslu kulli syarrin. Rahasia itu adalah asal dari seluruh keburukan. Artinya pada asalnya keburukan itu akan dilakukan orang dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Nah, kalau ada orang melakukan keburukan terang-terangan, wah eta mah berarti geus kacau pisan eta mah. Geus parah eta mah. Gitu. Kenapa? Karena secara asal orang itu akan melakukan keburukan sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Wa amal jahru bihi, adapun menampakkan keburukan, fama'a kaunihi muharraman, selain keburukan itu diharamkan, ila anna fa'ilahu yajidu munkiran yunkiru alaihi lau sami'ahu, tapi orang yang melakukan keburukan terang-terangan akan mendapati orang mengingkari keburukan tersebut. Gitu. Kalau memang masih peduli tentunya masyarakatnya, karena zaman sekarang apa? Keburukan diperlihatkan pun banyak orang diam, tidak peduli, nafsi-nafsi begitu masing-masing. Nah orang seperti itu teh syaitonun akhros, setan bisu. Cek ieu mah cek para ulama mah. Wa nafsu tanfiru minal mujaharah bisu'i bitabiha. Secara asal jiwa manusia itu enggan melakukan keburukan terang-terangan. Makanya kalau ada orang melakukan keburukan terang-terangan berarti fitrahnya sudah apa? Sudah rusak. Sehingga Nabi mengatakan kulu umati mu'afan.
setiap umatku itu dimaafkan illa al-mujahir, kecuali mereka yang terang-terangan melakukan keburukan. Siapa mereka itu? Orang melakukan dosa di malam hari, ditutupan ku Gusti Allah teh dosana, isukna ngadon ngobrol. Tadi penting tilu botol cenah. Tilu botol. Nepikeun ka nyungsep cenah disusukan. Nah gitu. Jadi diobrolkeun gitu. Ya, maksiat itu. Saya menemukan cuplikan video itu seorang laki-laki yang bicara di depan, jadi ngevlog, tapi dia membicarakan tipe wanita yang pernah dia zinahi. Ini tipe-tipe yang istilahnya mah direkomendasikan, gitu, direkomendasikan. Yang pertama cenah pramugari, anak-anak SMA, gitu. Jadi lamun ada cenah tayangan nu kieu. Coba, itu otaknya di mana itu? Sigana geus teu dina tuur deui teh, dina dampal ka jejak otakna. Oh, bayangkan berzina seperti itu tidak malu gitu. Berarti kan rusak fitrahnya. Karena orang normal secara asal melakukan maksiat malu dia itu. Makanya kan salah satu ciri dosa itu kan mahaka fi nafsika kan, sesuatu yang engkau sembunyikan dalam dirimu, ragu dalam dirimu, wa karihta an yatali'a alaihin nas, engkau benci, malu terlihat oleh banyak orang. Ini terang-terangan ngeplok kayak gitu. Wal munkarul mu'lan la yadum, sedangkan kemungkaran yang diperlihatkan biasanya tidak berlangsung lama karena diingkari. Li'anal fitrata wan nasa yuqawwimunahu wa yadfa'unahu, karena fitrah dan orang-orang kebanyakan pasti akan melakukan perlawanan terhadap maksiat tersebut. Bi khilafil munkar alladzi yastatiru bihi, berbeda dengan kemungkaran yang ditutupi, fayadum, biasanya berlangsung lama. Wa tatawattan alaihin nafsu, sehingga jiwa itu akan merasa terus gitu, merasa nyaman dengan kemungkaran tersebut. Walihada tabda'u syurur sirran finnas, oleh sebab itu biasanya berbagai macam keburukan itu rahasia gitu ya. Keburukan di antara manusia itu biasanya rahasia bermulanya, hatta yatatabba'u 'alaiha, sampai orang-orang merasa melihat itu satu hal yang biasa saja. Jadi ada normalisasi kemaksiatan. Nah, ini sekarang yang dilakukan oleh para pelaku dosa itu berusaha menormalisasi keburukan. LGBT dinormalisasi kan ya. Wah, diiklan-iklankan terus gitu, judi online dinormalisasi, kemudian riba dinormalisasi. Supaya apa? Karena orang kalau sudah terbiasa jadi hilang sensitivitasnya. Ya seperti orang yang baru nikah kan ada antel sadeu oge sensitif keneh ngarenyet-ngarenyet kayak geus lila mah biasa gitu. Eueuh bedana nya leres Pak nya gitu. Mata hayang nikah deui oge kan. Nah. Ya siga nu boga siga nu naik motor anyar kan, aduh naik motor anyar. Kalilaan mah da kan biasa we gitu. Nah, jadi maksiat pun terus diperlihatkan sekarang itu supaya orang menganggapnya normal. Tidak ada lagi kecemburuan dalam hati kita melihat maksiat tersebut. Akhirnya didiamkan saja. Gitu ya. Summa yu'linun biha, nah setelah mereka merasa terbiasa dinormalisasi, mereka akan mengiklankan maksiat tersebut. Fasirru aslu kulli syarrin, gitu ya tadi udah. Nah, najwa yang kedua, kalau tadi mah tujuannya melakukan maksiat, ada najwa yang kedua liihzani ahadin, untuk membuat orang sedih, merasa tidak dianggap, gitu ngajak dibully. Au jama'atin minal mu'minin, atau membuat sekelompok orang beriman merasa merasa sedih. Cek orang Sunda mah asa diapi lain. Tahu diapi lainnya apa? Jadi asa dibedakeun gitu, diantep. Antum punya anak 3 misalnya, yang 2 antum belikan ini belikan itu, yang 1 tidak, kan itu merasa disisihkan. Nah, itu ada najwa tujuannya seperti itu. Itu nggak boleh. Gitu ya.
Ini fahada muharramun, ini hukumnya haram walau kana al mutanajuna fi jam'in minan nas, walaupun orang yang mutanajinya ada di kumpulan manusia. Antum 3 orang ngobrol, jadi 10 orang, 3 orang ngobrol, ngomongkeun saurang. Gitu ya, itu enggak boleh. Hukumnya haram. Nah, yang ketiga an yatanaja isnan ingda wujudi salis, 2 orang melakukan najwa ketika ada orang yang ketiga, tapi tujuannya bukan untuk najwa sebetulnya, hanya ngobrol biasa gitu. Hanya ngobrol biasa. Nah, seperti hadis ini kan, hadis yang kita baca ini kan tidak berbicara tujuan 2 orang itu apa. Ada nggak? Kan tidak disebutkan ya, hanya ngobrol saja. Tapi oleh Nabi tetap dilarang gitu. Kenapa? Karena tadi berpotensi membuat orang sedih, berpotensi membuat orang suudzon. Gitu. Walaupun kadang tujuannya orang tinggal hanya biasa ngobrol, tidak ngomongin orang itu, enggak. Tetapi orang itu kemudian berpikiran negatif, kok saya nggak diajak gitu. Nah, itu pun sama dilarang, tidak boleh gitu ya. Nah, cuma di sini dikatakan wa idza kasuran nas, kalau jumlah orangnya banyak, fal amru akhaf, tapi maka urusannya akan lebih ringan. Malam yakunil qasdu ma'rufan inda wahidin minhum, selama tujuan najwa itu tidak diketahui oleh seorang pun di antara mereka. Fayaqdibu ala dhannihi annahu al-ma'niyu bin wa qad rawa Ibnu Hibban an Ibnu Shalih an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatanaja isnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinu. Qala Abu Shalih faqultu li Ibnu Umar, aku pun berkata kepada Ibnu Umar, fa arba'atun, bagaimana kalau tidak bertiga tapi berempat? Qala la yaduruka, maka itu enggak apa-apa. Jadi kalau ada orang berempat, yang berdua ngobrol, yang 2 lagi ngobrol, nah itu mah enggak jadi masalah. Itu ya, karena pasti terobati oleh yang satu ini. Kemudian Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta dari Abdullah ibn Dinar, beliau berkata, aku bersama Abdullah bin Umar di rumah Khalid ibn Uqbah yang ada di pasar. Maka datang seorang laki-laki ingin berbicara secara najwa. Sedangkan Abdullah bin Umar, bersama Abdullah bin Umar tidak ada seorang pun kecuali aku. Jadi dia sedang berada dengan Abdullah bin Umar, datang orang pengen ngobrol berdua dengan Ibnu Umar gitu. Maka wa ghairu rajul alladzi yuridu an yunaji, fada'a Abdullah ibn Umar rajulan akhar, maka Abdullah bin Umar memanggil orang dulu jadi opatan. Setelah ada berempat, barulah Abdullah bin Umar melakukan najwa. Jadi seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kita untuk satu hadis tentang larangan an-najwa, berbisik-bisik berdua, kemudian membuat orang yang ketiga menjadi sedih karena tidak diajak ngobrol. Nah, gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.